Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Kaum muslimin ikhwat iman rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Islam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya tentunya dalam mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama, barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, berkat nikmat iman dan Islam pula di tengah kesibukan kita sehari-hari, kita berbondong-bondong pergi ke masjid tiada lain adalah untuk memohon keriduannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa itu bukan hanya penghias di bibir semata, mudah diucapkan dalam kata-kata, tapi mari kita buktikan di dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga. Ketika kita juga bekerja, di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jauhkanlah perbuatan keji dan munkar. Jauhkanlah perkataan perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nah, apabila kita senantiasa ada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Hanya golongan takwa yang bisa masuk ke surga. Hanya golongan takwa yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Dan tentunya waktu begitu cepat berlalu. Makanya manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita di dunia ini taubahnya sedang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, salah satu ciri orang atau salah satu tanda orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah yaitu allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada perkara yang ghaib. Apabila kita tidak percaya, tidak beriman kepada perkara yang ghaib, maka kita tidak akan menjadi golongan orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, di antaranya alam yang ghaib tersebut atau perkara yang ghaib tersebut, kita menempuh perjalanan yang sangat panjang. Yang pertama, kita hidup di alam ruh, yaitu alam rahim. Ketika masih janin, ketika kita masih dalam kandungan, kurang lebih sekitar 7 sampai 9 bulan. Nah, setelah kita lahir, masuk ke alam dunia, gitu ya, alam yang kedua. Dan kita hidup di dunia dan selanjutnya kita akan memasuki alam yang ketiga. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke alam barzah atau alam kubur. Setelah perjalanan kita yang ketiga, alam barzah, yaitu ketika manusia menghadapi kematian, dan nanti ketika waktu kiamat manusia akan dibangkitkan, kita akan memasuki alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Dan kita akan dihadapkan dua hal, apakah kita akan masuk surga dan apakah kita akan masuk neraka. Tentunya kalau yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan masuk ke surga. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, setiap perjalanan manusia, kalau kita bepergian kemana saja, tentunya perjalanan itu kita ingin mendapat kelancaran, ya, di jalannya lancar, tidak macet, apalagi mogok, supaya perjalanannya selamat sampai tujuan. Di dalam hadis kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah, ya, agar aku selamat dalam perjalanan bisa masuk ke surga?" Ya, itu pertanyaan di salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan utama apa yang dicintai oleh Allah agar aku selamat dengan lancar dalam perjalanan ini bisa nanti masuk ke surga dengan selamat?" Rasulullah SAW memberikan jawaban, ternyata ada 4 perkara yang apabila kita mengamalkannya, apabila kita melakukannya secara kontinu, konsekuen dan terus menerus, maka kita akan selamat sampai kepada tujuan, yaitu kita memasuki surga. Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, kata Rasulullah SAW, apabila kamu ingin dengan selamat mencapai tujuan ke surga, yaitu ucapkanlah salam di mana saja kamu berada, di setiap kesempatan. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, ucapkanlah salam, assalamualaikum.
tentunya yang menjawab waalaikumsalam, atau ditambah juga yang lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, apa kaum muslimin ikhwatiman rahimakumullah, nasihat Rasulullah agar kita dengan selamat lancar sampai tujuan bisa ke surga. Kata Rasulullah SAW yang kedua, berilah makan fakir miskin dalam bentuk. Jadi di sini artinya jadilah orang yang dermawan, daek jelema nu berehan, daek maweh, daek ulukan itu, daek nalang kanu ke susah. Jadi nasihat Rasulullah SAW yang kedua, apabila kita ingin selamat, lancar masuk ke surga, setelah kita sering atau membiasakan mengucapkan salam, jadilah orang yang dermawan, daek meremaweh, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu ke susah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, hubungkanlah tali silaturahim. Dan yang keempat, kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, sholatlah ketika manusia sedang dalam tidur, kamu bangun dan sholatlah sholat malam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, ternyata itulah 4 nasihat Rasulullah agar kita di dalam mencapai atau menuju ke pintu surga itu dengan lancar dan berjalan juga dengan selamat. Mengapa kita harus susah payah dari sekarang mempersiapkan melangkah menuju ke surga kaum muslimin? Sedangkan kiamat pun, alam akhirat pun kita tidak tahu apakah 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi kita akan masuk ke surga atau ke neraka. Jawabannya adalah kullu nafsin za'iqatul maut, gitu ya. Karena setiap yang punya jiwa tidak akan menghadapi kematian. Tidak tahu besok, tidak tahu lusa, atau minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Maka dengan sendirinya persiapan untuk mempersiapkan alam akhirat agar kita masuk ke surga itu sedini mungkin dan sesegera mungkin, gitu ya. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, sebarkanlah salam di antara kalian. Ketika kita berjumpa, baik yang kenal ataupun yang tidak, begitu juga ketika masuk ruangan, jangan malu-malu, jangan merasa gaya kalau kita mengucapkan selamat pagi, hey bro, dan sebagainya. Tapi sebagai seorang benar-benar yang beriman, akan senantiasa mengucapkan salam. Jangan malu-malu dan juga jangan malu kalau misalnya ada yang menyebut kita ustaz karena kita sering mengucapkan salam. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, banyak sekali ayat Al-Quran, kan hanya hadis yang justru lebih memperhatikan pentingnya salam tersebut. Dalam sebuah ayat Al-Quran, kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jawablah salam apabila ada yang memberikan salam sebanding dengan salam yang diucapkan atau lebih, gitu ya. Itulah sebaik-baiknya. Itu adalah amalan yang paling ringan. Justru amalan yang paling ringan itu kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah jarang dilakukan oleh manusia. Padahal justru amalan ringan itu untuk mempermudah atau memperlancar dan kita selamat bisa masuk ke surga. Itu yang pertama, ucapkanlah salam dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, adapun yang kedua, berilah makan fakir miskin. Di sini artinya hendaklah kita menjadi orang yang dermawan, jelema berehan, daek tulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, gitu ya. Jadi di dalam sebuah hadis digambarkan, bukanlah benar-benar seorang yang beriman ketika kita memiliki kemampuan tapi tidak memberikan pertolongan yang di sebelah tetangga atau saudara sedang kesulitan. Bukan disebut orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Jadi orang kalau sholat, kalau ke masjid, melakukan ibadah haji, tapi tetangga di sebelah atau saudara di sebelah menderita kesusahan dan kelaparan, kalau kita api-api nyaho atau kita acuh tak acuh, kata Rasulullah SAW, itu bukanlah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang dermawan, orang yang senantiasa mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Apalagi kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat
Ayat yang ke-10 lebih tegas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah. Ikhwah naon? Saudara. Dulur keneh sorangan ulah disaha-saha. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka tentunya kalau itu sudah dianggap saudara sesama mukmin itu, fa aslihu baina ahwaikum, hendaklah kamu memberikan pertolongan, apalagi dalam kesulitan ya saudara-saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu sedang terjadi percekcokan, perselisihan yang ditegaskan di dalam ayat Al-Quran tersebut, hendaklah kamu mendamaikan, menjadi penengah yang adil, gitu ya. Jadi demikian betapa penting di dalam Al-Quran bahwa menegaskan sesama mukmin itu adalah bersaudara dan hendaklah kita saling memberikan pertolongan. Dan apabila saudara kita sedang dalam perselisihan, hendaklah kita memisah atau jangan sampai terjadi pertengkaran ataupun perselisihan. Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah. Disinilah ajaran Islam mengajarkan dengan hubungan silaturahmi, ada silih asih, ada silih asah, silih asuh dan sebagainya. Jadi di dalam Islam bukan hanya hablum minallah, menjalin hubungan dengan Allah, lain dengan seukur betul salat ibadah di masjid, tetapi juga hablum minannas, saling tolong menolong antara sesama manusia. Apalagi di dalam sebuah hadis tegaskan demikian, kaum muslimin ikhwati man rahimakumullah, barang siapa yang menghubungkan tali silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya dan akan dibuka pintu rezekinya. Dan tentunya pengertian silaturahim ini bukan hanya sekedar berkunjung saja, say hello saja, tetapi ketika melihat ada dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita bisa memberikan kebaikan dan memberikan pertolongan. Yang terakhir kaum muslimin ikhwati man rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, yang keempat, agar kita lancar dan selamat sampai tujuan, yaitu mencapai surga, ketika tengah malam sedang lelapnya tidur manusia, bangun untuk melaksanakan sholat duha. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sabirina was-shadiqina wal-qanitina bil arham. Barang siapa yang senantiasa dia berkata benar, dia berkata sabar, dan dia senantiasa taat, dan dia senantiasa bangun di tengah malam, di tengah-tengah ketika orang lain tidur, la'allakum tuflihun, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Sebagai penutup, kaum muslimin ikhwati man rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Secara kafah itu harus sesempurna mungkin. Ulah setengah-setengah, ulah ketok asom, ulah daek-daek duda-duda, ulah kadang-kadang kurang malas beribadah. Ya ayyuhallazina amanu fisilmi kafah, hendaklah kita beriman, beribadah itu secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu sekali-kali tergoda oleh rayuan setan. Ketika kita kafah, betul ibadahna, betul salatna, betul ka masjidna, setan akan terus menggoda dan mengganggu kita. Apalagi setan kalau menggoda itu biasanya nu pika-pitaeun, nupat-nupat mata pikarasepeun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah sekali-kali kamu tergoda, terayu oleh rayuan setan, karena setan itu akan mencelakakanmu. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh bagimu dan akan mencelakakanmu dan akan menjadikanmu teman nanti di neraka jahanam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita tingkatkan iman dan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan mencapai surga yang memiliki 4 ciri atau amalan yang tadi saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin Fatiman rahimahullah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita memanjatkan, menundukkan kepala, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memiliki pribadi yang senantiasa menyampaikan salam. Mudah-mudahan kita memiliki pribadi seorang yang dermawan, berehan, merimawe, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersilaturahmi pada saudara kita, teman kita, tetangga kita. Dan yang keempat, mudah-mudahan kaum muslimin wa iman rahimahullah, bukan hanya kita nonton sepak bola saja di tengah malam, tetapi kita juga senantiasa sholat lail, yaitu sholat di tengah malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'fi ni'amahu yukafi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhika wa azibi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.